nyaman, dan menyenangkan. Itulah kesan yang tertangkap saat pertama kali masuk ke ranah kopi. Coffee shop ini terletak di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Rasa kopinya jangan ditanya, sudah pasti lezat. Namun ada satu hal yang mencolok dari tempat ini, yaitu dekorasinya yang bernuansa vintage. Lihat saja barang-barang yang ada di sini. Semuanya seperti sudah tua, bukan? Misalnya televisi hitam putih yang berusia lebih dari 2 dasawarsa. Keberadaan barang-barang antik justru memberi karakter tersendiri bagi coffee shop ini. Semua properti dan hiasan yang ada di ranah kopi memang sebagian besar berasal dari barang bekas. Muazzin Jihad, sang pemilik, memang sengaja menjadikan coffee shop miliknya sebagai coffee shop yang ramah lingkungan. Jadi kita memang senang barang-barang vintage dan kita memang senang hunting ke tempat-tempat kayak pasar antik atau barang loak gitu ya. Yang kedua, ya dengan merecycle barang itu kita kan bisa mengurangi sampah gitu ya secara langsung gitu. Nah dengan kita merecycle barang-barang lama, barang-barang yang sudah dibuang atau disingkirkan orang yang punya, kita berarti kan menghemat atau mengurangi pohon yang akan ditebang gitu. Jadi ya kenapa konsep recycle kita pakai ya karena kita ya salah satunya peduli sama masalah itu sampah. Meski dalam bisnis kuliner rasa memiliki peran penting, namun suasana restoran juga sangat menentukan. Justru suasana akan menjadi identitas bisnis itu sendiri. Seperti yang diterapkan oleh ranah kopi. Meski ruangannya tidak terlalu besar, namun membuat orang betah berlama-lama berada di sini. Beda dari yang lain sih, yang lain tuh lebih ke modern, ya udah minimalis gitu kan. Ini kan emang lebih banyak kayu-kayuan, terus furniture-nya tuh yang antik-antik gitu kayaknya. Nuansanya beda, banyak yang bisa dinikmati di dalam coffee shopnya sendiri, jadi kita datang nggak cuma ngopi aja. Untuk menciptakan nuansa vintage seperti di ranah kopi tidaklah sulit. Tak perlu membeli barang baru yang mahal harganya. Barang lama pun bisa menciptakan keunikan tersendiri. Kadang kita kalau pas hunting itu kayak ketemu harta karun gitu kan, udah barangnya langka, unik, sekali murah gitu kan. Jadi ya suatu kebahagiaan tersendiri lah kita hunting barang-barang itu. Jadi ya dari segi harga juga kita bisa dapat harga lebih murah dengan kualitas yang bagus karena kayu-kayu jati zaman dulu itu kan bagus-bagus, kualitasnya kayu jati tua, jadi secara kualitas pun lebih bagus dibanding furniture baru dengan harga yang sama gitu. Salah satu tempat yang harus dikunjungi para pecinta vintage adalah Mall Rongsok. Mall Rongsok adalah sebuah pusat jual beli barang bekas yang terletak di wilayah Kukusan, Depok, Jawa Barat. Beragam barang bekas bisa ditemukan di sini, mulai dari alat elektronik, perkakas rumah tangga, hingga furniture bekas. Salah satu pelanggan Mall Rongsok adalah Dedi. Biasanya ia berbelanja perlengkapan untuk tokonya. Karena opsionalnya emang banyak sih, jadi nggak kepatok satu barang. Ada aja yang ya dipilih. Keperluan buat iseng sih sebenarnya ya kayak kaca, itu manken tuh, terus kemarin bangku, kayak gitu. Sekilas, barang bekas yang ada di Mall Rongsok terlihat biasa saja. Namun, semuanya adalah barang yang berguna. Setiap hari, konsumen Mall Rongsok mencapai puluhan hingga ratusan orang. Ada yang berbelanja, banyak pula yang hanya melihat-lihat. Kholis Agi, pemilik Mall Rongsok, memulai usahanya tahun 2010. Saat itu ia sedang kebingungan karena berbagai jenis usaha yang ia coba tidak ada yang berhasil. Berbekal modal Rp100.000, Kholis membeli beberapa barang bekas yang sudah rusak untuk direparasi. Awalnya itu saya nyervis, jadi nyari barang-barang yang masih layak bisa diservis lagi, kemudian bisa jadi nilai jual. Awalnya itu, jadi saya sering datang ke lapak-lapak, ke tempat rongsokan, itu hampir seluruh Jakarta saya datangin. Kemudian
Kemudian setelah dapat barang, kemudian saya perbaiki. Dari perbaikan itu kemudian kan sudah bagus, saya jual. Kholis sengaja menamai tempat usahanya ini dengan sebutan Mall Rongsok karena konsepnya memang mirip dengan mall. Pembeli harus mencari sendiri barang yang mereka butuhkan. Secara harga, tentu saja barang di Mall Rongsok relatif lebih murah. Asalkan jeli dan sabar memilih, pembeli bisa mendapatkan barang yang bagus namun murah. Selain karena menyukai barang bekas, Kholis juga ingin agar barang tidak terbuang percuma. Kalau menurut saya yang memang sudah berkecimpung di Rongsok gitu ya, ini sangat berguna bagi mereka yang mau kreatif gitu. Kalau dia mau kreatif pasti berguna. Karena apa? Barangnya lebih murah daripada barang baru. Plus juga banyak tukang servis atau ya para teknisi itu nyari barang ke sini. Pokoknya dia mau servis nggak ada barang, dia cari di sini yang bekasnya untuk dikanibalin dengan barang yang diperbaiki di rumahnya. Selain mendirikan Mall Rongsok, Kholis juga menggunakan barang bekas untuk uji coba tanaman padi. Tak jauh dari Mall Rongsok, Kholis melakukan percobaan ini. Ia menanam padi di kotak bekas kulkas, mesin cuci, kloset hingga penanak nasi. Mendapatkan barang bagus tidak berarti harus membeli baru. Dengan sedikit kreativitas, barang bekas pun masih bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Sudah dapat barang dengan harga murah, barang yang dibeli pun berkesan vintage dan unik. Siapa yang tidak mau?